Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Alfat Rizky. Dan pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI menyoroti program BSPS agar pemerataan perumahan menjangkau daerah 3T. Seiring kenaikan anggaran yang signifikan, pemerintah diminta memastikan manfaat rumah layak huni benar-benar dirasakan masyarakat hingga pelosok. Menyoroti program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, anggota Komisi 5 DPR RI Musa Rajeksa meminta pemerintah memberikan perhatian khusus dalam pemerataan pembangunan perumahan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Ia menekankan seluruh anggaran negara yang digelontorkan untuk Kementerian PKP harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara merata hingga ke pelosok tanah air. Anggaran Kementerian PKP di tahun 2026 dicatat mengalami peningkatan signifikan, khususnya dalam sejumlah program prioritas. Di tahun 2025, BSPS mendapatkan alokasi anggaran sekitar 1 triliun rupiah untuk 45.000 unit rumah. Di tahun 2026, alokasi anggaran BSPS hampir mencapai 9 triliun rupiah dengan target 400.000 unit rumah. Musa Rajeksa meminta pemerintah memastikan program ini benar-benar bisa memberikan rumah layak huni bagi masyarakat, khususnya di daerah 3T. Kita lihat langsung kalau masalah perumahan ini bahkan di seluruh daerah pasti mempunyai permasalahan masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni. Semoga ini nanti bisa menjadi pemerataan penyebaran dalam program BSPS ini dan juga sesuai selaras dengan apa yang menjadi program pemerintahan sekarang untuk daerah terluar, tertinggal, dan tidak juga terlupakan data sosial ekonomi nasional ini harus sejalan, jadi harus tepat sasaran kita. Lebih lanjut, Komisi 5 DPR RI menilai kendala logistik, keterbatasan tenaga fasilitator lapangan, serta validitas data terbaru masih menjadi tantangan di daerah 3T. Komisi 5 DPR meminta Kementerian PKP juga menyesuaikan anggaran BSPS dengan perbedaan kondisi geografis dan kebutuhan daerah. Muhammad Esa, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI membentuk Satgas Pemulihan Pasca Bencana di Sumatera. Langkah ini dilakukan untuk memastikan sinergi pemerintah pusat dan daerah, serta mempercepat penanganan korban banjir secara terpadu. Untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemulihan pasca bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, DPR RI membentuk Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana. Anggota Komisi 8 DPR RI Husni mengatakan pembentukan Satgas ini bukan untuk mengambil peran eksekutif. Namun DPR ingin memastikan langsung pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi dalam penanganan dan pemulihan pasca bencana. Husni mengatakan DPR membentuk Satgas sebagai komitmen untuk mendorong integrasi penuh antar kementerian lembaga dalam mempercepat pemulihan pasca bencana. Menurutnya, DPR tidak hanya berperan dalam fungsi legislasi dan anggaran, tetapi juga mengawasi langsung kinerja pemerintah di lapangan. Karenanya, Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI akan terus mengawal koordinasi lintas sektor dan memastikan korban banjir Sumatera ditangani secara cepat dan tepat. Selama ini kita boleh katakan banyak yang bergerak sendiri-sendiri. Bukan mereka tidak membantu. Misalnya Kemenkes melihat, kami perlu obat, kami perlu rumah sakit, kami perlu ini. Ya, apa yang dilakukan itu salah? Enggak salah, betul. Tapi berapa pasien, itu mungkin pihak-pihak lain lebih tahu, BNPB yang lebih tahu. Atau jembatan yang terputus, siapa yang lebih cepat menggerakkan dalam keadaan darurat? Ya, misalnya itu perannya daripada TNI. Lebih lanjut, Husni berharap sistem penanganan bencana nasional tidak lagi bersifat sektoral. Integrasi di bawah BNPB, dukungan operasional TNI, serta pengawasan aktif dari DPR RI diharapkan mampu menciptakan respon penanganan bencana yang lebih cepat, terukur, dan efektif. Dengan pendekatan terpadu tersebut, DPR RI optimis proses pemulihan pasca bencana bisa lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, diskriminasi status guru dan dosen keagamaan masih terjadi akibat data terpisah. Badan Legislasi DPR RI mendorong perbaikan pendataan dan regulasi turunan agar kesejahteraan pendidik setara tanpa menghilangkan karakter keagamaan. Diskriminasi status guru dan dosen keagamaan masih kerap terjadi karena data tenaga pendidik keagamaan tersebar dalam dua sistem berbeda.
yaitu di bawah Kemendikdasmen dan di Kementerian Agama. Anggota Badan Legislasi DPR RI Ledia Hanifah meminta pemerintah memperbaiki pendataan guru dan dosen pendidikan keagamaan untuk menekan diskriminasi status dan kesejahteraan antara tenaga pendidik umum dan tenaga pendidik keagamaan. Ledia Hanifah menegaskan pentingnya penataan ulang kewenangan pusat dan daerah dalam tata kelola pendidikan keagamaan. Ia mendorong pemerintah segera merumuskan regulasi turunan untuk memperjelas status madrasah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan. Regulasi tersebut tak boleh menghilangkan unsur keagamaan, namun tetap menjamin kesetaraan kesejahteraan bagi seluruh pendidik. Jadi ini jadi bagian yang juga menurut kami harus duduk bersama, dijelaskan lagi tentang pemaknaan ini. Apakah pemaknaannya pendidikan di madrasah, sebagaimana tadi disampaikan, itu bagian dari pendidikannya, atau bagian dari agamanya, itu yang jadi bagian. Karena nanti turunan berikutnya adalah ketika kemudian Pak Menteri sampaikan semestinya guru agama atau dosen agama di perguruan tinggi non keagamaan ada di bawah pengawasan kontrol oleh Kementerian Agama. Berarti sama juga guru fisika, guru biologi, guru kimia ada di bawah Kemendikdasmen. Jadi akhirnya kan tambah bingung gitu kan, tambah rancu kalau seperti. Nah, jadi bagian ini yang kita belum selesai sebetulnya dalam perspektif saya ya. Kalau ini diselesaikan insya Allah akan lebih mudah. Selain itu, Ledia juga mendorong pemerintah memberikan dana biaya operasional sekolah dengan nominal yang sama bagi sektor pendidikan keagamaan, baik yang di bawah Kemendikdasmen maupun di Kementerian Agama. Ilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Di tengah arus transformasi digital yang kian tak terelakkan, DPR RI memandang digitalisasi pertanahan sebagai langkah strategis dalam memperkuat kepastian hukum dan keadilan agraria. Dan pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Saya adalah seorang arsitek. Saya pernah membaca di suatu buku atau suatu riset mengatakan bahwa kalau kita terbiasa menggunakan transportasi umum, maka terbentuk juga budaya disiplin atau tepat waktu. Ada satu pepatah Bugis mengatakan paletuir alemu riolo tejok kamu. Artinya apa? Tibalah terlebih dahulu sebelum berangkat. Tidak memiliki pengalaman, tapi seharusnya karena tidak memiliki pengalaman, pemuda itu tidak menawarkan masa lalu, tapi pemuda justru menawarkan masa depan. Ini adalah alat tempur mahasiswa arsitek berbentuk panjang dan Tabung gambar ya? tabung gambar, betul. Atau drafting. Oh, itu istilah kerennya, saya nggak tahu itu. Ini tabung lah. Ya. Kita kan arsitek, di kampus saya dulu S1 masih banyak yang menggunakan gambar tangan. Jadi kita selalu takut gambarnya kotor, lecek atau rusak. Jadi harus selalu dilindungi, kalau hujan, kalau apa kan harus. Dan ini juga kalau kita masih kuliah teknik, kebanggaannya anak teknik lah bawa-bawa beginian. Ya pemirsa, peralihan dari sistem manual menuju layanan pertanahan berbasis digital bukan sekedar modernisasi administrasi, melainkan ikhtiar negara menghadirkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Dengan data yang terintegrasi dan mudah diakses, digitalisasi diharapkan mampu meminimalkan sengketa, memangkas birokrasi, serta menutup ruang praktik penyimpangan. Hak atas tanah tidak lagi menjadi sumber kegelisahan, melainkan fondasi rasa aman dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemirsa, simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Persoalan pertanahan masih menjadi salah satu tantangan besar dalam pembangunan nasional. Sengketa lahan, sertifikat ganda, hingga alih fungsi lahan yang tidak terkendali menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh dalam tata kelola pertanahan.
Komisi 2 DPR RI menilai pembenahan regulasi dan sistem administrasi pertanahan menjadi langkah mendasar untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Tanpa basis data yang akurat dan terintegrasi, potensi konflik dan penyalahgunaan kewenangan akan terus berulang. Dalam berbagai pembahasan kebijakan, Komisi 2 DPR RI menekankan pentingnya peningkatan akurasi peta, dokumen, dan kearsipan pertanahan. Basis data yang jelas dan presisi dipandang sebagai fondasi utama untuk mencegah tumpang tindih kepemilikan dan sengketa lahan. Penguatan sinergi antara pemerintah pusat, Badan Pertanahan Nasional, dan pemerintah daerah juga diperlukan agar penyelesaian persoalan pertanahan dapat berjalan terkoordinasi. Kita tak punya peta yang presisi. Yang kedua, dokumen dan kearsipan kita bermasalah. Harusnya dengan kearsipan yang baik, persoalan itu bisa diminimalisir. Nah, ini menjadi PR kita semua di DPR dan pemerintah untuk menyelesaikan, karena jumlahnya tidak kecil di seluruh Indonesia. Sejalan dengan itu, digitalisasi layanan pertanahan terus dikembangkan sebagai bagian dari modernisasi birokrasi. Namun Komisi 2 DPR RI mencatat, digitalisasi perlu dibarengi standar operasional prosedur yang jelas dan seragam. Tanpa SOP yang kuat, resiko kesalahan manusia dan ketidakpastian waktu pelayanan masih berpotensi terjadi. Keseragaman SOP di seluruh kantor pertanahan dipandang penting agar masyarakat di berbagai daerah mendapatkan layanan yang setara, transparan, dan akuntabel. Jadi saya ingin menanyakan mengenai digitalisasi ini ada SOP dari Pak, protapnya bagaimana, berapa lama pelayanannya. Karena kadang yang disampaikan setiap rakyat, DPR yang disampaikan Pak Menteri, Pak Kamil, semuanya bagus, semua berjalan. Tapi kita yang turun ke masyarakat sering menerima aduan, mempersoalkan. Makanya saya menanyakan, ini protapnya bagaimana? Kalau di bawah Pak Kamil, ini ditingkatkan, kesepahaman dan kesepakatan masih sangat perlu. Karena yang mengklik ini kan manusia juga. Apabila digitalisasi, bukan kliknya kan manusia. Kalau dia sur, klik. Nggak sur, ya. Kan saya tanyakan, ini aturannya, protapnya berapa lama? Pengawasan internal dan evaluasi berkala menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses digitalisasi. Kejelasan alur layanan, standar waktu proses, serta akurasi input data menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi layanan pertanahan. Dengan sistem yang terkendali dan terintegrasi, ruang gerak praktik penyalahgunaan dan sengketa lahan diharapkan semakin menyempit. Gak bisa, misalkan alasan pengantar apa segala macam, ini kan second layer-nya sudah. Tapi baseline utamanya itu, kalau BPN itu baseline datanya proven, mau ini masuk pakai rekomendasi apapun, otomatis tertolak. Karena yang punya sertifikat datanya sudah ada di BPN. Jadi nggak bisa kemudian ini pakai pengantar, kalau pakai pengantar desa, kelurahan, ini tidak ada kepastian hukum nanti, Pak. Maksud saya, yang harus kita benahi itu di baseline-nya, Pak. Jadi jangan kemudian kita tidak bisa kemudian memverifikasi, nggak bisa, jangan dilempar. Ini problemnya BPN, Pak. Jadi BPN, semua sertifikat yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, basis datanya wajib dimiliki oleh BPN. Selama itu tidak dimiliki oleh BPN, maka terbuka ruang ketidakpastian hukum, mafia bergentayangan di sana. Saya tidak sepakat mafia tanah itu menjamur kalau tidak terbuka ruangnya, Pak. Melalui pembenahan regulasi, penguatan basis data, dan digitalisasi yang dibarengi SOP yang tegas, Komisi 2 DPR RI mendorong terwujudnya tata kelola pertanahan nasional yang adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Kepastian atas hak tanah menjadi landasan penting bagi pembangunan berkelanjutan dan perlindungan hak masyarakat di seluruh Indonesia. Pemirsa, di tengah gempuran barang thrifting impor yang menekan pasar domestik, DPR RI terus mendorong kebijakan strategis untuk menghidupkan kembali industri tekstil lokal. Dan pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Sekarang kalian bersama saya
menyaksikan program di balik kursi dewan yang tidak terbalik. Saya kemudian berjanji untuk jadi politisi. Ya, karena kerjaan setiap hari kalau nggak diskusi, demo, ya kadang-kadang saya udah keliling Ras. Waktu mahasiswa itu tahun 98 itu saya sama Romo Mangun, Romo Kirjito melakukan advokasi petani. Jadi saya menjadikan Pak Surya itu tidak hanya pemimpin saya, tapi juga guru dan abang saya. Kita darurat literasi dan kalau mau lihat fenomenanya, melek huruf 97%, melek huruf dan angka. Tapi apa sih literasi? Literasi itu tidak hanya melek huruf dan melek angka, tapi bagaimana kebiasaan membaca. Coba tanya deh orang kita, kamu hari ini baca beberapa halaman? Diskusi, kopi, apa menulis? Itu nggak bisa dipisahkan. Salah satu pemenangnya. Deskripsikan seorang Willy Aditya. 3 kata. 3 kata ya. Buku, diskusi, dan kopi. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Kembali di TVR 17, melalui pengawasan DPR RI berupaya melindungi pelaku usaha dalam negeri, menjaga keberlangsungan tenaga kerja, serta memperkuat daya saing produk tekstil nasional sebagai tulang punggung perekonomian rakyat. Dan pemirsa, untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silahkan Vincent. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Gedung Nusantara 1, tepatnya di depan ruang rapat Komisi 6 DPR RI, di mana pemirsa isu impor dari pakaian bekas atau thrifting telah lama menjadi polemik, dan salah satu sisi adalah ini sebagai mata pencaharian dari UMKM dan juga tentunya menjadi alternatif yang murah bagi masyarakat. Namun di sisi lain pemirsa, praktik ini tentunya juga dilarang keras terkait dengan Permendak nomor 40 tahun 2022 karena dianggap merusak industri tekstil dan juga produk tekstil. Lantas bagaimana pandangan dan juga tanggapan dari DPR RI, dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, yaitu Ibu Hajah Nevi Zuhairina dari fraksi PKS. Ibu, izin Ibu terkait dengan Permendak nomor 40 tahun 2022 ini Bu, tentang pelarangan barang impor dan ekspor ini, khususnya juga pada barang thrifting. Apakah sudah efektif Bu selama ini? Ya, ini sangat prihatin ya. Kita Permendaknya sudah ada, pemerintah melarang impor pakaian bekas, Permendak 40 tahun 2022, sekarang tahun 2025. Jadi sudah 3 tahun. Dan di mana di situ dalam Permendak tersebut kita akan tingkatkan razia. Razia ini sebetulnya yang paling penting itu adalah di hulu, ya, para importir. Ya, karena para pedagang ini nih pedagang kecil, ya istilahnya mungkin malah jadi korbannya para importir. Jangan-jangan yang lebih untung tuh malah para importir, ya. Sehingga Permendak 40 nomor 222 ini, ya, kita itu untuk melindungi industri tekstil nasional. Ya, intinya itu ya. Dan akhirannya untuk korban-korban pedagang ya kecil ini jadi korban seperti itu dari para importir ya. Nah, mereka kita alihkan menjual produk-produk lokal yang memang diproduksi oleh industri dalam negeri, industri tekstil dalam negeri ya. Sehingga nanti ke depan apabila nanti ada program tadi, kalau kita lihat dalam RDPU, mereka hanya meminta hanya sampai Lebaran menyelesaikan pakaian tersebut dihabiskan ya. Tidak lagi mereka menerima barang-barang baru dari para importir tersebut gitu. Nah, itu aja yang saya minta. Dan mereka kan sepertinya sudah paham bahwa mereka mau kok
ya pedagang kecil ini jualan produk-produk lokal. Nah, tapi karena sedang ada transisi ya, mereka tentu diminta untuk adanya pelatihan, akses modal dan integrasi ke produk lokal ya, dan juga tentu dibantu oleh Kementerian UMKM khususnya ya, yang membawahi pelaku UMKM di negara kita ini. Jadi Permendak ini sebetulnya kita lebih menyasar kepada para importir. Pedagang kecil hanya korban saja. Iya. Ibu, terkait dengan insentif atau kebijakan yang lebih spesifik mungkin Bu didorong DPR untuk benar-benar memperkuat daya saing dari industri tekstil dan produk tekstil nasional agar produk lokal memang bisa bersaing Bu. Apalagi terkait dengan adanya banyaknya thrifting. Iya, ini kan untuk pedagang kecil nih kan, ya. Untuk yang produk tekstil dan produk tekstil nasional. Untuk industrinya. Ya. Ya. Kalau untuk industrinya saya pikir sih aman-aman aja ya. Selama kita ada demand, supply-nya kan manufaktur kita. Ya, kita jualnya kan pertama kali adalah di negara kita, ya, dan baru nanti kita ekspor gitu kan ya. Nah, sekarang tuh di negara kita masalahnya sekarang beredar luas pakaian bekas yang bersaing dengan produk-produk lokal kita, sehingga beberapa industri tekstil kita ini sudah sudah gulung tikar ya. Nah, coba kalau yang barang bekas ini kita tutup, maka industri tekstil kita akan hidup kembali ya, dan kita akan pedagang-pedagang kita tadi ini akan menjual produk-produk lokal lagi ya. Bu, terkait DPR ke depan untuk mendorong regulasi mungkin yang lebih komprehensif terkait dengan pengelolaan limbah tekstil juga yang di domestik. Apakah ini juga menjadi masalah besar isu terkait dengan impor ilegalnya juga, Bu? Jadi kalau kita lihat di luar negeri ternyata katanya kalau yang barang bekas ini malah jadi didaur ulang ya untuk energi. Ya. Jadi memang kita akan mencontoh pada negara maju lagi ya. Jadi sebetulnya banyak aspek ya yang tidak melindungi ya pakaian bekas itu beredar di negara kita. Ada aspek hukumnya, ada aspek sosialnya, ada aspek kesehatannya ya, dan beberapa aspek lagi. Terakhir Bu, terkait bagaimana DPR RI menyeimbangkan terkait dengan kepentingan dari perlindungan industri besar dengan juga kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bergantung pada industri thrifting ini, Bu. Pak, ini nanti kan supply demand saja ya. Pasti insya Allah industri kita ini, kita juga pernah pengalaman kok sebelum pakaian bekas ini beredar luas di tahun 90-an. Sebelumnya kita juga banyak kok pakai industri lokal yang murah-murah. Ya. Saya istilahnya pada saat itu kan saya di usia SMA ya. Dan bisa kok yang kelompok menengah ke bawah industri ini dia memberikan harga yang sanggup dijual oleh industri menengah ke bawah, kompetitif, ada yang sedang harganya, ada yang mahal ya. Pasti akan berlaku seperti itu Pak, berlaku hukum ekonominya. Nggak akan dia jual industri lokal yang mahal tuh, nggak akan. Apalagi kita kan Kementerian Perdagangan, kita pemerintah kan aku cita produk Indonesia ya, begitu. Siap Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 6 DPR RI terkait dengan thrifting yang ada di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Sejauh ini di periode sekarang sudah bagaimana perkembangan dari rancangan undang-undang PPRT ini, Pak? Sudah ada panjanya, mudah-mudahan di dalam masa sidang ini mungkin sudah bisa selesai menjadi inisiatif DPR. Oke, fokusnya ke arah mana nih Pak? Kita mempelajari ya, kenapa beberapa waktu yang lalu itu undang-undang ini belum selesai. Rumah tangga itu merasa tidak perlu ada pengatur lebih rigid terhadap soal pekerja rumah tangga ini. Kalaupun undang-undang ini perlu ada, judul atau heavy aksentuasinya itu adalah kepada perlindungan pekerja rumah tangga itu. Salah satu poin yang menjadi highlight masyarakat nih adalah mengenai upah. Yang disebutkan bahwa nanti upah dari pekerja rumah tangga ini akan sesuai dengan UMR atau UMP.
yang standar paling mudah itu kan UMR. Jadi nggak boleh di bawah itu. Tapi untuk daerah Jakarta dan sekitarnya aja itu udah 4,9 juta loh Pak. Nah itu kan akan memberatkan kan. Hanya saya katakan tadi, kita tidak secara spesifik membicarakan tentang soal upah ini range-nya berapa dan segala macam. Kalau selama ini ada pihak yang merasa dirugikan sebelum ada undang-undang ini, itu juga sudah kita akomodir. Tetapi selama ini juga kalau ada pihak-pihak yang merasa tidak ada masalah apa-apa juga selama ini, itu juga tidak akan terganggu dengan undang-undang ini. Hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Kembali pemirsa di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Tentunya bersama rekan kami Nazia Sudirja. Silakan Nazia. Terima kasih rekan Alfat dan selamat sore pemirsa. Kita akan membahas berita yang menjadi headline di media online pada hari ini. Langsung saja pemirsa pada berita pertama, yaitu penangkapan Presiden Venezuela ancam kedaulatan negara dan tata dunia internasional. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh kekuatan militer Amerika Serikat telah mendapat sorotan serius dari DPR RI sebagai bentuk intervensi yang berpotensi melemahkan prinsip kedaulatan negara yang dijunjung tinggi dalam hubungan internasional. Terkait hal ini pemirsa, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta menilai tindakan sepihak yang dilakukan tanpa mekanisme hukum internasional yang sah ini tidak hanya merupakan krisis bilateral tetapi juga mencerminkan pergeseran dunia menuju politik global berbasis kekuatan dan bukan hukum. Normalisasi langkah semacam ini bisa menjadi preseden berbahaya yang mengancam stabilitas global, yang memungkinkan negara lain bisa mengalami intervensi militer serupa, sehingga prinsip non-intervensi dan penyelesaian damai yang selama ini menjadi landasan tatanan internasional dipertaruhkan. Indonesia harus konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi, serta memperkuat peran Perserikatan Bangsa-Bangsa agar tidak terpinggirkan oleh tindakan sepihak negara adikuasa. DPR RI juga mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap warga negara Indonesia di kawasan terdampak, serta kesiapan langkah kontingensi jika situasi keamanan memburuk, sembari terus memperjuangkan prinsip keadilan dan juga perdamaian internasional. DPR RI menyerukan komunitas global untuk tidak mengabaikan hukum internasional dan menolak segala bentuk normalisasi intervensi militer yang mengancam perdamaian dan tatanan dunia pasca Perang Dunia II. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini pemirsa, yaitu ada infrastruktur dan sektor pertanian. Ya pemirsa, kerusakan infrastruktur dan sektor pertanian pasca bencana tidak boleh dipandang sebagai dampak turunan semata, melainkan harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam agenda pemulihan nasional. DPR RI menilai jalan yang terputus, jembatan yang rusak, serta irigasi yang lumpuh bukan hanya menghambat mobilitas tetapi juga memutus denyut ekonomi rakyat. Ketika akses terhenti, distribusi terganggu dan juga lahan pertanian tak lagi produktif, maka yang terdampak bukan hanya wilayah terdampak bencana, melainkan ketahanan ekonomi nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu pemirsa, DPR mendorong pemerintah agar pemetaan kerusakan dilakukan secara akurat dan respons pemulihan tidak terjebak pada pendekatan tambal sulam. Pemulihan infrastruktur dan sektor pertanian harus berjalan seiring, terintegrasi, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat di lapangan.
Petani membutuhkan lahan yang siap tanam, irigasi yang berfungsi, serta akses jalan yang memungkinkan hasil panen terserap pasar. Negara hadir bukan sekadar membangun kembali fisik yang runtuh, tetapi memastikan keberlanjutan hidup rakyat pasca bencana. DPR RI menegaskan pemulihan yang berkeadilan dan tepat sasaran adalah kunci agar bencana tidak berubah menjadi krisis berkepanjangan, sekaligus menjadi momentum memperkuat fondasi pembangunan nasional yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu penangkapan Presiden Venezuela, ancam kedaulatan negara dan tata dunia internasional, serta kerusakan infrastruktur dan sektor pertanian harus jadi prioritas utama pemulihan nasional. Sekian berita dari media online pada hari ini pemirsa, kembali ke rekan Alfat. Baik, terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.